Halo teman-teman, selamat pagi semuanya, semangat pagi. Nah, apa kabar teman-teman hari ini? Besar harapannya semoga kita semuanya sehat-sehat, semangat terus belajar walaupun kita belajar sendirian di rumah, tapi tetap semangat. Nah, di hari ini kita akan belajar pembelajaran pertama atau pembelajaran 1 dari tema 2 dan subtema yang pertama. Nah, di sini tema 2 dan subtema yang pertama itu kita akan belajar tentang persatuan dalam perbedaan. Nah, subtema yang pertama itu rukun dalam perbedaan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa itu perbedaan, apa itu persatuan dalam perbedaan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Jadi semangat terus semangat sampai pembelajaran kita hari ini selesai. Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Doa dipersilahkan. Oke, doa selesai. Nah, di hari ini kita akan belajar tentang apa itu proklamasi. Kira-kira teman-teman sudah tahu apa belum apa itu proklamasi? Nah, tentu saja ketika kita omong bangsa dan negara kita tidak terlepas dari apa itu proklamasi. Oke, jadi seperti yang sudah ada pada gambar ini, dari gambar ini apakah teman-teman tahu apa gambar ini? Sudah ada di slide. Ya, benar sekali, ini adalah gambar ketika presiden pertama negara kita membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, pada tanggal itu teks proklamasi dibacakan untuk menandakan bahwa bangsa kita telah bebas dari penjajahan, dari penjajah-penjajah seperti itu. Jadi pada saat teks proklamasi dibacakan dan disahkan pada tanggal 17 Agustus, maka di situ bangsa Indonesia telah dinyatakan bahwa bangsa Indonesia telah bebas dari setiap penjajahan. Oke, jadi setelah dibaca teks proklamasi, tentu saja kita bertanya-tanya, kira-kira teks proklamasi itu ditulis oleh siapa, ditandatangani oleh siapa, disahkan oleh siapa, dan ditulis di mana? Pasti dalam pertanyaan kita seperti itu. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa teks proklamasi itu ditulis di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, teks proklamasi itu disusun oleh, sorry teman-teman ada gangguan. Nah, teks proklamasi itu disusun oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan Muhammad Subarjo. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika ada yang bertanya bahwa kira-kira teks proklamasi itu disusun oleh siapa-siapa, nah di situ teman-teman sudah bisa menjelaskan bahwa teks proklamasi itu disusun oleh tiga orang yang sangat berperan penting dalam menyusun teks proklamasi ini, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, di sini tentu saja yang perlu diketahui bahwa teks proklamasi itu diumumkan atau dibacakan di mana. Nah, untuk pembacaan teks proklamasi itu dilaksanakan atau terjadi di rumahnya Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan
Jalan Pengangsaan nomor 56 Jakarta, seperti itu. Jadi teks proklamasi itu dibacakan tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, tepatnya itu pada jam 10 pagi, seperti itu. Jadi waktu itu Indonesia sangat tergesa-gesa untuk membacakan atau mengumumkan bahwa Indonesia telah merdeka, seperti itu. Nah, setelah pembacaan teks proklamasi itu dilanjutkan lagi dengan pengibaran bendera merah putih. Nah, pengibaran bendera merah putih di sini ada 3 orang yang berperan penting di situ. Yang pertama itu adalah Latif Hendraningrat, dan yang kedua itu Suhud, dan yang ketiga itu ada Trimurti. Nah, 3 tokoh ini adalah 3 tokoh yang pertama kali mengibarkan sang merah putih. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasinya, setelah selesai di situ dilanjutkan dengan pengibaran sang merah putih oleh yang bertugas itu adalah 3 tokoh tersebut. Nah, di sini yang perlu diketahui adalah apa sih makna dari proklamasi? Apa sih makna dari proklamasi? Nah, di sini makna dari proklamasi itu adalah proklamasi itu merupakan salah satu kejadian penting, satu kejadian penting atau peristiwa penting yang dialami oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Karena dengan adanya proklamasi, maka di situ Indonesia dinyatakan bahwa telah bebas dari semua penjajah. Di situ Indonesia telah didirikan sebagai satu negara yang berdiri sendiri, seperti itu. Jadi makna dari proklamasi ini sangat besar teman-teman. Di sini kita harus jangan memandang sepele proklamasi ini, tapi dari setelah dibacakannya proklamasi ini, maka di situ Indonesia telah dikatakan bahwa telah merdeka atau telah bebas dari masa penjajah. Oke, jadi pernahkah kita bertanya-tanya kira-kira bangsa Eropa datang untuk menjajah Indonesia itu karena apa? Pasti tentu saja kita sering bertanya, kira-kira apa sih salah dari bangsa Indonesia sehingga harus ada penjajah yang datang untuk menjajah. Nah, di sini teman-teman, bangsa Eropa itu datang ke Indonesia itu dengan satu tujuan, yaitu ingin menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Karena saat itu rempah-rempah itu sangat banyak di Indonesia. Jadi penjajah atau bangsa Eropa datang ke Indonesia, salah satu tujuannya itu untuk menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, tentu saja kita bertanya-tanya juga, apa sih rempah-rempah itu? Nah, rempah-rempah itu sama dengan tumbuhan-tumbuhan, teman-teman. Contohnya kunyit, lengkuas, seperti itu. Jadi rempah-rempah itu sangat mempunyai khasiat yang tinggi sehingga bangsa Eropa itu datang ke Indonesia dengan tujuan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk lagi ke tumbuhan, teman. Tumbuhan-tumbuhan. Nah, di sini tumbuhan itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda sesuai dengan tempat di mana ia hidup atau habitatnya, seperti itu. Jadi tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lain, ketika tempat atau habitatnya itu berbeda, maka di situ dia akan memiliki ciri-ciri yang berbeda juga. Nah, di sini pasti kita bertanya-tanya, apa itu sih habitat? Habitat itu merupakan tempat di mana terjadi perkumpulan kelompok-kelompok makhluk hidup untuk
menjalin suatu kehidupan atau menjalin suatu jaring makanan seperti itu. Jadi itu dikatakan dengan habitat. Nah, di sini sudah ada beberapa tumbuhan. Yang pertama ini, tumbuhan ini memiliki ciri-ciri daun yang lebar dan seringkali mengeluarkan bau busuk. Nah, tumbuhan ini sering disebut dengan bunga bangkai. Yang kedua, tumbuhan yang kedua itu tumbuhan yang seringkali hidup di air, yang memiliki daun yang lebar dan memiliki batang yang berongga. Nah, itu biasa disebut dengan bunga teratai. Yang satu yang ini merupakan bunga, merupakan satu tanaman yang hidupnya itu di padang gurun yang memiliki daun berbentuk duri, yang seringkali disebut dengan kaktus. Oke, jadi di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah bunga bangkai. Nah, bunga bangkai itu tadi sudah dikatakan bahwa seringkali mengeluarkan bau busuk. Nah, bau busuknya ini bertujuan untuk menarik perhatian atau memikat serangga-serangga untuk datang. Nah, serangga ini bertujuan untuk membantu penyerbukan dari bunga bangkai ini. Jadi ketika ada serangga-serangga yang datang, maka di situ bunga bangkai ini akan dibantu penyerbukannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu yang kedua ada bunga teratai. Nah, bunga teratai ini seperti yang sudah dijelaskan di awal, dia itu hidupnya itu di air dan daunnya itu biasanya itu lebar dan tipis dan memiliki batang dan akar yang berongga. Nah, akar dan rongga-rongga yang ada pada batang dan akar ini fungsinya untuk membawa oksigen ke batang dan akar, sehingga walaupun akar dan batangnya itu berada dalam air, tapi mereka tetap dapat hidup seperti tanaman-tanaman pada umumnya. Oke, jadi selanjutnya itu ada pohon kaktus. Nah, kira-kira apa sih fungsi dari fungsi dari daun kaktus yang berbentuk duri ini? Nah, fungsinya itu untuk mengurangi penguapan. Jadi di sini pada saat terjadi penguapan, di situ dapat dikurangi dengan daun kaktus yang berbentuk duri ini. Nah, kita tahu sendiri bahwa pohon kaktus ini biasanya itu cenderung hidupnya itu di padang gurun. Nah, di padang gurun itu biasanya itu kurang dari yang namanya mata air. Jadi dari mana pohon kaktus ini memperoleh makanan dan menyimpan cadangan air? Nah, pada daunnya yang berbentuk duri itu, disitulah tempat penyimpanannya. Oke teman-teman, jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Dan apabila ada pertanyaan dari teman-teman, silakan ditulis di link yang akan dibagikan di deskripsi. Dan pada link yang akan dibagikan di deskripsi, di situ ada satu link yang akan diarahkan untuk teman-teman dapat mengikuti kuis dari pembelajaran kita hari ini. Jadi berhasil atau tidaknya pembelajaran kita pada hari ini itu akan ditentukan oleh kuis. Jadi ketika teman-teman sudah mengerti dengan apa yang didapatkan hari ini, berarti nilai kuis dari teman-teman juga akan bagus-bagus. Seperti itu. Jadi pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita menutup pertemuan kita, langkah baiknya kita tutup dalam doa. Oke, berdoa selesai dan pembelajaran kita hari ini juga sudah selesai. Semangat terus, tetap jaga kesehatan dan jangan malas untuk belajar.